Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah baik. Siang, Pak. Sehat, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Sehat, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Baik, pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan setiap hari kita datang ke sekolah mendapatkan ilmu yang berkah dari para guru yang memberikan ilmu kepada kita. Salawat dari dengan salam kita kirimkan kepada Allah. Semoga senantiasa terperuntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, kita ambil dulu daftar hadirnya berdasarkan sholatnya ya. Jadi sholat sehari-hari yang kita lakukan. Ayu, berapa sholatnya? 5 waktu, Pak. Ningsi? 5 waktu, Pak. Nanang? 5, Pak. 5 waktu. Alhamdulillah. Berarti anak Bapak sudah menerapkan ajaran Islam, yaitu setelah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Bagi anak Bapak yang belum sholatnya 5 waktu sehari semalam, tolong dilengkapi sholatnya. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Apa materi kita hari ini? Pernikahan, Pak. Semangat ini, Pak. Semangat, Pak. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Iya. Alhamdulillah. Berarti mau nikah semuanya. Mau dong, Pak. Ada anak bapak yang nggak mau menikah. Siapa yang mau nikah? Nah, semuanya pasti mau menikah. Sebab suatu keberhasilan, kesuksesan seseorang adalah ketika dia bisa mendapatkan pendamping hidupnya yang soleh dan soleha. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang manusia. Kalau harta mungkin ada juga menyebabkan seseorang bisa membuat pikirannya gundah gulana. Tetapi kalau pasangan hidupnya yang soleh dan soleha, sampai ke akhirat nanti, dia akan bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Insya Allah. Ya, jadi untuk itu ke depannya, sebelum anak bapak nanti masuk ke jenjang pernikahan tersebut, tentu harus kita bekali dulu ilmu kita untuk masuk ke pernikahan. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, minggu kemarin materi kita tentang apa? Ayo anak bapak, minggu kemarin kita membahas tentang, oke, udah lupa ya materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Iya itu. Iya, Pak. Benar. Oke. Jadi apa kaitannya? Siapa yang bisa mengaitkan materi kita minggu yang lalu dengan yang sekarang? Apa hubungannya iman kepada hari akhir dengan, ada nggak kaitannya iman kepada hari akhir dengan pernikahan yang akan kita bahas hari ini? Kalau kemarin Pak, kita harus bersiap-siap menghadapi kematian Pak. Kalau bab munakahat kita lebih kepada menikmati kehidupan Pak. Mantap, luar biasa nah bapak nih ya. Iya. Yang lain? Ada bapak yang lain? Ada? Mungkin dari saya, Pak. Iya, silakan Salika. Mungkin kalau beriman kepada hari akhir itu akan berakhirnya isi dunia ini, hancur isi di dunia ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pernikahan, mungkin
sebelum dunia ini hancur sebaiknya kita menikah dulu begitu Pak, sesuai dengan sunnah Rasul. Iya, mantap Solikah ya. Mantap. Iya, bagus. Baik. Anak-anak Bapak, kasih aplaus dulu untuk anak Bapak yang telah memberikan kaitannya materi iman kepada hari akhir dengan pernikahan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kasih aplaus dulu untuk saudaranya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah pertama, meyakini ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyenangi bacaan Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat pernikahan dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam secara konsisten kita terapkan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisis dalil-dalil tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan teliti. Yang kelima, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan kritis. Yang keenam, mendesain prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan menarik. Pada yang keenam ini, anak Bapak nanti silakan dibuat peta konsepnya tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, anak Bapak, kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk PBM, kita bagi dulu kelompoknya. Ya, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Pak Nana. Kelompok 1 Nana membahas tentang pengertian nikah. Kelompok 2 Solikah, materi tentang tujuan pernikahan. Siap, Yang Pak. kelompok 3 Ayu, materi tentang hukum pernikahan. Kelompok 4 Ruk Nazarul membahas tentang rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pada pembelajaran kita hari ini, kita memakai model pembelajaran discovery learning, yaitu menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi pernikahan pada hari ini. Kemudian kita dengan metode pembelajaran jigsaw, di mana anak-anak Bapak nanti dalam kelompok itu ada kelompok ahli. Nah, jadi kelompok 1 tadi ahli, dia di bidang pengertiannya. Ini biasanya di kelompok jigsaw ini, dia ada kelompok ahli, ada kelompok inti. Jadi karena kita untuk menghemat waktu, kita gunakan kelompok inti langsung menjadi kelompok ahli. Paham anak-anak Bapak? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Jadi instruksi kerjanya nanti dalam kelompok ini adalah yang kelompok ahli di bidang pernikahan, pengertian pernikahan, maka dia mencari hal-hal konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian pernikahan. Ya, baik itu secara bahasa, baik itu menurut istilah maupun menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Nah, kemudian yang kelompok ahli kedua tentang tujuan pernikahan. Jadi nanti masing-masing kelompok itu setelah waktunya habis, nanti yang tampil ke depan itu Bapak yang menunjuk, ya, tidak utusan kelompok ya. Bapak menunjuk dalam kelompok itu adalah siswa atau teman-temannya yang kurang peduli dengan kerja kelompoknya. Itu yang Bapak suruh nanti untuk tampil ke depan. Jadi Bapak pada metode pembelajaran kali ini tujuannya adalah adanya kolaborasi antar peserta didik.
Jadi saling kerjasama. Nggak yang selama ini aktif, yang biasanya tidak aktif. Nah, Bapak semuanya mengharuskan semua peserta didik aktif di dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu nanti Bapak meninjau siapa peserta didik yang kurang aktif, yang tidak mau bekerja sama dalam kelompoknya, itulah yang Bapak suruh tampil ke depan untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada pada kelompoknya. Ya, Paham? Baik, Ini Pak. kerjanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi sekarang kita silakan duduk di kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan materi yang ada pada kelompoknya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Tapi tunggu dulu sebentar. Ada instruksi yang kedua. Ya, instruksi kedua di dalam menyampaikan materi nanti sebelum tampil, Ananda diharapkan saling berbagi di sesama peserta didik di dalam kelompoknya. Jadi saling bergantian menyampaikan sehingga karena ada temannya yang suka mendengar model belajarnya karena dengan mendengar saja dia paham. Ada yang hobi dengan membaca, ada yang bekerja dengan menulis. Nah, jadi di sini dikolaborasikan dalam metode ini. Jadi ada temannya yang hobi dengan mendengar saja, nanti dia paham materinya. Jadi nanti ada sebelum tampil anak Bapak Kerikot. ya. Koncopus ngerikot tapi. Sebelum tampil anak Bapak tolong saling berbagi bergantian dulu. Ya, nanti setelah selesai mencari konsep ada menyampaikan bergantian dari peserta didik satu ke peserta didik lain dalam kelompok itu sekitar 5 menit. Bapak kasih ya waktu. Pak. Siap. Oke? Oke, Pak. sekarang kita silakan lanjutkan di kerja kelompok masing-masing. Waktu 20 menit dari sekarang. Ya, Pak. Sudah Pak, selesai Pak. Oke, sudah selesai ya. Bagus. Sudah saling berbagi dalam kelompoknya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti yang akan tampil di depan adalah temannya yang kurang aktif dalam kerja kelompoknya. Dari tinjauan Bapak dari tadi, ada nih kelompok satu yang tampil dulu ya. Kelompok satu yang akan menampilkan Nana. Silakan ditampilkan apa yang didapatkan dalam kerja kelompoknya tadi. Silakan Nana. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan adalah kumpul atau menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta tercatat di kantor urusan agama. Begitu Pak. Ya, mantap dari kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi ada pengertian pernikahan dari menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah benar. 100 untuk kelompok 1. Terima kasih Pak. Aduh, bahagia Pak. Selanjutnya, silakan kelompok 2.
yang akan menampilkan, tidak boleh lihat teks ya, tidak boleh lihat teks, tapi Baik, Pak. menyampaikannya. Tapi konsep-konsepnya saja boleh. Kelompok 2, silakan Solihah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tujuan pernikahan. Menurut kelompok kami, kelompok 2, tujuan pernikahan itu ada 6 Pak. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Kemudian yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Itulah pendapat diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Tujuan pernikahan ada 6, sudah dibacakan oleh kelompok 2. Alhamdulillah. Seterusnya kelompok 3 oleh Ayu. Silakan Ayu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik Bapak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu mengenai hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5 Pak. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, dan yang terakhir makruh. Wajib itu bagi yang sudah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, bagi yang telah sunnah, bagi yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Yang ketiga, mubah Pak. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Dan yang terakhir, yang keempat, haram. Bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan yang terakhir, hukumnya adalah makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Begitu Pak. Terima kasih. Kelompok 3 kasih aplaus. 100 nilai untuk kelompok 3. Lengkap ya. Hukum pernikahan ada 5, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Disertai dengan alasannya. Ya. Nah, lengkap pernyataan dari kelompok 3. 100 untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Nazarul. Ya, silakan Nazarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang rukun nikah ya Pak ya. Rukun nikah dan syarat nikah ya. Ya, rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5 Pak. Yang pertama, calon suami dengan syarat muslim, merdeka, berakal, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri 4, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri, tidak sedang berihram haji atau umroh ya. Kemudian rukun yang kedua, calon istri dengan syarat muslimah, benar-benar perempuan, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang rukun yang ketiga, sighat atau ijab qabul dengan syarat ijab dan qabul harus lafaz nikah, ijab dan qabul bukan kata-kata kiasan, ijab qabul tidak ditaklidkan. Kemudian qabul harus segera diucapkan setelah lafaz ijab. Yang keempat, rukun yang keempat, wali calon pengantin perempuan dengan syarat muslim, berakal, baligh, tidak fasik, laki-laki mempunyai hak untuk menjadi wali. Dan rukun yang kelima, 2 orang saksi dengan syarat muslim, laki-laki, baligh, merdeka, berakal, adil, pendengaran dan penglihatan sempurna, memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul dan tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. Itu Pak hasil dari diskusi kami. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 bagus sekali. Ya, kasih ada nilai 100 plus nih untuk kelompok 4.
Alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah Bapak, untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan rukun serta syarat-syarat pernikahan sudah kita pelajari bersama. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kita hari ini? Ayo, anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ada? Nah, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa pernikahan itu adalah menggabungkan dua insan, ya, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian pernikahan itu ternyata memiliki tujuan yang sangat mulia sekali. Dilihat dari situasi dan kondisi seseorang di dalam pernikahan, maka para ulama membagi hukum-hukum pernikahan itu menjadi 5. Kemudian di dalam pernikahan itu yang menurut syariat Islam ternyata harus ada rukun yang tidak boleh tidak ada di dalam yang namanya pernikahan itu. Harus ada 5 rukun harus ada di dalam pernikahan. Kalau saja tidak ada salah satunya, maka pernikahannya dikatakan tidak sah. Kemudian di antara rukun-rukun tadi, ternyata harus ada juga syarat-syarat untuk memenuhi rukun-rukun tersebut. Baik, anak Bapak, untuk tugas tolong dikerjakan nanti di rumah. Tolong untuk pertemuan minggu besok kita akan membahas tentang Undang-Undang tentang Pernikahan Republik Indonesia tahun 1974. Untuk itu tolong dicari di referensinya apa saja bunyi dari pasal demi pasal yang berkaitan dengan pernikahan. Karena minggu besok kita akan membahas tentang dengan metode problem basic learning. Kita melihat dari pernikahan-pernikahan yang terjadi yang kontemporer saat ini. Nanti kita bandingkan menurut syariat Islam bagaimana, menurut undang-undang pernikahan bagaimana. Itu saja mungkin dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.